Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersamaku Jokes Kripto dan Saham di sini. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakalan membahas tentang sebuah kita bakalan bahas tentang prediksi Bitcoin. Nah, jadi kita bakalan bahas dulu untuk Bitcoin. Gimana sih untuk Bitcoin ini ke depannya bakalan bagus atau akan ada yang namanya ini lagi ya, gempuran-gempuran lagi. Kalau kita lihat di sini untuk harga Bitcoin sendiri ya masih di harga yang kurang lebih ya nggak jauh-jauh beda dari yang kemarin. Oke, kalau kita lihat dari garis besar nanti kita akan cek dulu ya. Dia udah mantul sih seharusnya. Di sini untuk USDT-nya tadi itu 20.500 sekian gitu ya. Kalau untuk IDR-nya 305 juta, dan di sini kita bakalan cek dulu untuk Crypto Fear and Greed-nya gimana ya. Crypto Fear and Greed-nya udah nambah dari 6 ke 9 teman-teman. Nah ini sebuah langkah yang bagus lah kalau menurutku. Karena apa? Karena kalau misalnya teman-teman pada mau buy Bitcoin, itu kalau menurutku nanti ya sah-sah aja gitu ya. Tapi kita kupas tuntas, jadi kalian tonton videonya sampai habis. Oh, dan teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa ya, kalian bisa bergabung ke grup Telegram, linknya ada di deskripsi. Ataupun teman-teman bisa klik saja tab komunitas channel ini, lalu teman-teman bisa lihat di sana ada dua grup, yang mana yang pertama itu grup VIP gratis, yang kedua adalah grup diskusi. Jadi teman-teman bisa bergabung ke keduanya gitu ya. Next, di sini kita cek lagi ya teman-teman ya. Kita lihat lagi untuk Crypto Bubbles. Nah, ini udah turun ya weekly-nya ya. Maksudnya dari yang kemarin itu jauh banget turunnya, sekarang udah lumayan naik. Wow, ini Solana naik ya. 35% secara weekly-nya. Mantap nih guys, Solana. Nah, ini tinggal Bitcoin, ETH, dan BNB yang masih kurang lebih ya kalau dikatakan down ya masih down sih. Jadi untuk kalian yang mau beli ataupun nyicil ya silahkan lah ya, yang udah mau nyicil silahkan. Di sini kita ganti dulu ya time frame-nya dari yang weekly ke daily. Kalau weekly-nya ya hijau ya, tapi kalau daily-nya kita lihat di sini. Dipegang oleh SNX itu sekitar 64%. Dan yang kedua ton, lalu diiringi oleh GMT 1 inch, CRV, AVAX, dan lain-lain. Walaupun mereka naik segini banyaknya, tapi ini tidak teman-teman, tidak menjamin bahwasanya harga mereka itu recovery ke harga awal kalian beli lah ya. Aku tahu lah ya, rata-rata mungkin teman-teman beli Bitcoin itu kemarin di harga 28 itu udah pada nyicil, rupanya makin jeblos gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Di sini kita bakalan kupas lagi tentang update-update-nya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi guys, ada beberapa berita yang mungkin berita ini bisa kita jadikan sebuah acuan nantinya. Dan di sini kita cek dulu guys. Oke, di sini kalian bisa baca sendiri. Bitcoin bergerak kembali di atas 20.000 karena kripto banteng tampaknya membeli penurunan. Apa ya maksudnya membeli penurunan? Intinya di sini sudah mulai adanya ataupun juga mantul gitu ya dari beberapa support yang dimiliki Bitcoin, dan ini berdampak ataupun juga berefek kepada beberapa ALT. Nah, jadi ALT ini mungkin lagi ngikut sama Bitcoin lebih tepatnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa cek lagi, Rusia tidak mempertimbangkan Bitcoin sebagai opsi pembayaran untuk oil ekspor. Pejabat Kementerian Keuangan menunjukkan. Kemarin udah boleh ya. Mereka udah melegalkan cryptocurrency sebagai pembayaran internasional gitu ya. Mereka udah membuat regulasinya juga loh. Nah, di sini kita bisa lihat lagi untuk beberapa berita-berita yang lain. Nah ini guys, apa nih? Binance menyatakan bahwa akan mempromosikan transisi yang mulus dalam beberapa minggu mendatang dan juga akan mengambil tindakan hukum terhadap bank kapital penyedia pemrosesan pembayaran. Nah, ini sebenarnya berita bagus untuk BNB, dan teman-teman yang koleksi BNB bisa ya, ini untuk di spot teman-teman kalau mau koleksi BNB bisa banget lah kalau menurutku.
Jadi untuk kalian yang belum koleksi BNB, kalau mau dikoleksi dari sekarang, ya silahkan ya guys ya. Karena BNB termasuk sesuatu yang bagus kalau menurutku. Oke, di sini next kita lihat lagi teman-teman. Di sini untuk berita-berita yang berikutnya. Nah ini guys, ini dia, ini keren. Ada tulisan I'm not selling anything. Saya tidak menjual apa-apa, jangka panjang Anda hanya perlu menahannya. Nah ini sebenarnya adalah pola pikir yang harus dimiliki oleh seorang investor gitu ya, bukan bukan trader gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memang betul-betul mau untuk long term ataupun 3-5 tahun yang akan datang, nggak usah dijual apa-apa yang kalian punya sekarang ya. Bahkan kalau misalnya ada uang, kalian bisa nambah gitu ya. Nah, nanti takut bang ke harga 3.000 Bitcoin. Ya, kalian mau jangka panjang kan? Nah, Bitcoin itu bisa ngepump dalam seminggu itu bisa sampai ratusan ribu %. Karena ini cryptocurrency ya teman-teman ya. Kalian tahu sendiri, cryptocurrency itu fluktuatif. Yang namanya fluktuatif itu pergerakannya itu sangat cepat gitu. Jadi nggak ada yang bisa memperkirakan ini bakalan turun segini-segini. Ya, itu tetap bisa diperkirakan. Tapi kan kalian harus tahu juga bahwasanya cryptocurrency itu tidak ada yang tidak mungkin. Nah, gitu ya. Kalian bisa lihat lah, ada beberapa koin yang memang bisa ngepump tinggi itu hanya komunitas kecil ya. Ibaratnya kalau dibandingkan dengan Wells ataupun juga orang-orang yang berpengaruh di dalam dunia kripto itu adalah sebuah komunitas kecil yang ngepump doang, satu koin doang ya. Apalagi kalau misalnya para Wells udah berkumpul, contohnya perusahaan-perusahaan besar, MicroStrategy ataupun yang lain-lain, mereka itu bersama-sama untuk lebih banyak memborong Bitcoin dan itu bakalan menjadi sebuah hal yang fantastis ya kalau menurutku ya, karena memang kalau itu dilakukan ini bakalan meledak nih market gitu ya. Tapi apakah mungkin bang? Ya kita nggak ada yang tahu gitu. Yang jelas di sini tetap DC aja sih kalau aku. Oke. Elon Musk mengatakan dia akan terus membeli dan mendukung Dogecoin gitu ya. Nah, ini adalah sebuah statement yang dikeluarkan oleh Elon dan ini membuat pergerakan harga Doge itu naik yang lumayan drastis kalau kita lihat dari kemarin gitu ya. Nah, di sini kita cek dulu nih untuk time frame 4 hours-nya ini Bitcoin mengalami rebound dari garis ataupun kotak kuning yang sudah kita buat. Kotak kuning itu didapat dari mana bang? Oke, kita lihat dari time frame 1D saja. Dari time frame 1D, kalau teman-teman mau lihat historinya yang ke belakang, itu sudah kita buat sebisa mungkin itu last price ataupun juga ya mungkin harga terakhirnya itu adalah di sekitar sini ya teman-teman, di area pantulan kemarin itu ya mungkin di 17.000 lah, harga yang lumayan jauh ya. Kalau misalnya ke 17.000 ataupun misalnya kalau breakdown di bawah sini ya bakalan terjun. Hanya saja kalau menurutku ini yang sekarang ini ya ini udah lumayan kuat ya, udah kuat dan kalaupun harus mantul ya ini udah saatnya gitu. Nah, tapi apakah ini bisa menjamin market menjadi bullish, Bang? Nggak ada yang bisa menjamin market menjadi bullish, guys. Karena belum ada indikasi yang mengatakan market sudah bullish, gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sini, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kalau dilihat dari time frame 1 week ataupun juga mingguan, di sini dia close candle-nya itu malah di atas support ya, teman-teman ya. Itu artinya, kalau menurutku, di sini ini sudah menandakan bahwasanya market sudah mulai mencoba untuk melakukan perlawanan ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri untuk time frame dari 1 week-nya. Di sini kalian bisa lihat ya, ada beberapa support yang kita kasih panah nih ya. Kita kasih panah dulu. Sabar. Nah, ini menjadi support dia teman-teman ya. Nah, ini dan sekarang kalian bisa lihat guys, posisi Bitcoin itu close candle di atasnya. Dan kalau menurutku ini bakalan terjadi pembalikan arah
Walaupun kita belum melihat adanya tanda-tanda garis hijau ataupun juga belum ada tanda-tanda di mana Bitcoin mengeluarkan ya candle warna hijau untuk melakukan pembalikan. Tapi tenang aja teman-teman ya, nggak usah terlalu khawatir ya kalau menurutku. Jadi kalian cukup untuk melihat terus pergerakannya dan ini adalah waktu yang baik untuk mulai menyicil gitu ya. Nah, mulai menyicilnya seberapa banyak bang gitu. Mulai menyicilnya ya nggak usah terlalu banyak guys. Jadi kalian bisa mulai menyicil dengan uang yang ada gitu ya. Intinya jangan menggunakan uang ini kalian. Jangan menggunakan uang panas, tapi memang betul-betul uang dingin yang kalian punya gitu ya. Oke, di sini kalau dilihat ya no problem, udah mulai bisa nyicil lah intinya. Jadi untuk kalian yang mau nyicil Bitcoin silahkan dicicil. Tapi tetap aja kalian harus menganalisa ulang, jangan menerima mentah-mentah apa yang sudah aku katakan. Karena aku katakannya belum tentu betul 100% ya teman-teman ya. Ini kan hanya opiniku pribadi. Dan ya kita tuh bisa saja betul ataupun juga salah gitu ya. Jadi intinya kalian jangan menerima langsung dari apa yang aku katakan. Oke, thank you banget lah yang udah nonton ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Thank you banget. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.